10 naturalisasi dari 22 pemain yang dipanggil. Dari 22 yang dipanggil berarti masih menyisakan satu tempat. Normalnya daftar pemain, skuad pemain untuk kualifikasi Piala Dunia 23. Pertanyaannya, kenapa Martin Paes belum masuk? Nah itu kan, jangan-jangan satu tempat itu disiapkan untuk Martin Paes gitu loh. Poinnya yang mau saya sampaikan bukan soal Hernando Ari tidak suka berkompetisi. Hernando Ari itu sudah terbiasa berkompetisi, bersaing. Dia punya mental bersaing yang kuat. Artinya kalau bicara proses, dia sudah menjalani proses. Dia sudah melewati proses. Dia sudah berkontribusi besar buat timnas Indonesia. Yang saya mau sodorkan simulasinya, ketika Martin Paes masuk, siapa posisi nomor 1? Kalau bicara soal naturalisasi itu prinsipnya kemampuannya harus di atas rata-rata pemain lokal. Artinya kalau Martin Paes dinaturalisasi berarti kemampuannya di atas pemain lokal, di atas penjaga gawang lainnya. Kalau begitu, maka Martin Paes lah yang akan ambil posisi utama. Kalau Martin Paes otomatis serta-merta jadi posisi utama, maka kita sedang mengingkari proses, kita sedang mengkhianati proses yang sudah dilewati oleh Hernando Ari. Sekarang kita tim nasional sudah naik ke round 3 atau babak ketiga. Ini kan tidak mudah, Boy. Dengan lawan-lawan yang semua sudah tahu lah. Kita di grup C, lawan-lawan Arab, Australia, Jepang, Bahrain, Cina, ada sama-sama. Dan tidak mudah. Dan kita kan peringkat paling bawah. Dan kita memang butuh penjaga gawang yang kuat di bawah Mister. Bukan berarti mengenyampingkan Hernando Ari, bukan. Tapi kita perlu yang punya pengalaman, yang bagus bermain di level yang lebih tinggi, ya kan? Ya. Apalagi kalau Martin Paes kita tahu bersama kan dia sudah pernah dipanggil di tim nasional Belanda, U19, U20, U21 dia sudah bermain. Sekarang menjadi kiper utama di FC Dallas di Amerika. Jadi memang ini pas World Cup. Ya, dengan tinggi badan dia yang 191 sampai 192, Boy. 192. Iya, 192. Ya kan? Usia masih 26 tahun. Itu perlu untuk menghadapi bola-bola atas melawan Arab, melawan Australia, penting ya, dengan tinggi badannya dia bisa motong-motong bola di atas. Ya, ketenangan dia bisa bermain dan kita beruntung bisa mendapatkan Martin Paes. Mestinya dia ini kalau buat saya dia lebih layak bermain di tim nasional Belanda, mestinya ya. Karena kalau melihat dari kiper-kiper Belanda sekarang kan tidak ada yang hebat-hebat amat kalau bisa melihat ya sekarang. Beda dengan yang dulu-dulu kan, zaman Van der Sar dan yang lain juga bisa ada. Tapi kalau melihat dari tiga kiper Belanda saat ini, Paes bisa berada di dalam dan dia bermain di liga. Mereka tahu, dan dia kan bukan sembarang. Dia pernah main di tim nasional di level tim nasional usia muda Belanda, pernah diambil, Boy. Ya, di U19 20. Jadi layak saat itu dia bermain menjadi kiper kedua, kiper ketiga, tapi pas. Tapi dia memilih Indonesia itu yang luar biasa. Jiwa nasionalisme yang sangat tinggi, mau belajar bahasa Indonesia. Saya membuat konten ini bukan untuk memuji setinggi langit Ketua Umum PSSI, tapi memang inilah faktanya. Saya memang bicara sesuai dengan fakta. Ya kan, siapa yang menyangka bahwa timnas kita akan bisa lolos ke round 3 babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia. Saya sendiri tidak pernah menyangka. Tapi kita lihat dengan persiapan yang maksimal, dengan juga hadirnya pemain-pemain diaspora Indonesia, sekarang kan permainan dari timnas kita kan jauh lebih baik. Dan seperti yang pernah saya tegaskan juga sebelumnya, bahwa tanpa pemain-pemain diaspora Indonesia gak mungkin timnas kita akan bisa lolos sejauh ini di babak kualifikasi untuk ke Piala Dunia. Dan juga seperti yang pernah saya katakan sebelumnya, bahwa gak ada salahnya juga kita bermimpi bahwa timnas kita akan bisa lolos ke Piala Dunia. Tapi ya para pemain harus bermimpi dengan mata yang terbuka. Dan sebetulnya apa saja sih kelemahan dari timnas kita? Yang pertama tentu dalam hal melakukan finishing, yang kedua kadang-kadang salah passing, dan yang ketiga sebetulnya di posisi paling belakang, yaitu penjaga gawang. Nah memang pada saat pertahanan kita gak solid, banyak sekali peluang ke penjaga gawang kita kan teman-teman. Dan kadang-kadang penjaga gawang kita, siapapun itu yang bermain ya, apakah Hernando Ari, Nadio, atau juga Adi Satrio, sering sulit melakukan save. Mungkin kalau kita berpikir ya karena pertahanan kita diterobos terus, ya sulitlah kiper melakukan penyelamatan. Tapi jika kita perhatikan match-match lain di dunia, kadang-kadang kiper ini memang dibutuhkan pada saat pertahanan gak solid. Jadi maka itu saya pikir gak salah Martin Paes ini memang diincar untuk bisa menjadi warga negara Indonesia agar bisa membela timnas Indonesia, karena kita membutuhkan sosok kiper yang tinggi besar. Selain itu juga yang punya pengalaman bermain di luar negeri. Nah itulah Martin Paes yang memang memenuhi syarat. Dan apa sih kehebatan dari Martin Paes? Nah, teman-teman pernah nonton nggak pertandingan yang Martin Paes main tuh di Liga MLS? Nah, saya sering nonton. Nah, jika teman-teman pernah nonton, nah teman-teman bisa perhatikan bahwa Martin Paes ini yang pertama banyak sekali sering melakukan blocking ya. Block tuh jadi memang dia bisa ngeblok bola yang shootingnya tuh keras ya atau kencang dari para pemain tim lawan. Dan yang kedua dia bisa build up, dia bisa memulai sebuah proses serangan. Nah, di era sepak bola modern, tim-tim kuat
punya kiper yang memang bisa build up serangan. Nah, sebetulnya dengan bisa build up serangan, mereka bisa memulai first point of attack. Jadi sekarang pada saat kita punya kiper yang punya pengalaman luar biasa dan juga punya kemampuan untuk delivery bola, ya gak ada salahnya juga kita merasa optimis dong. Karena memang kita perlu pemain dengan mindset atau mental juara atau mental baja seperti Martin Paes ini. Kenapa saya katakan mental juara? Karena coba teman-teman nonton yang dia main. Kiper ini luar biasa permainannya. Nah, dengan hadirnya para pemain diaspora Indonesia, tentu persaingan di timnas Indonesia semakin ketat. Dan itulah yang kita inginkan. Dan persaingan ini kan sebetulnya bukan cuma antara para pemain yang bermain di luar negeri dan juga para pemain yang bermain di liga domestik. Enggak. Di antara para pemain yang bermain di luar negeri pun sama. Persaingannya ketat banget. Tidak akan mudah bagi mereka untuk mendapatkan tempat sebagai pemain inti jika mereka tidak perform, jika mereka tidak bisa bermain secara konsisten. Dan memang Hernando Ari kan pilihan utama ya di timnas Indonesia sebagai kiper. Tapi sekarang dengan hadirnya Martin Paes, nah ada persaingan juga nih. Artinya Hernando Ari nanti harus juga membuktikan bahwa dia bisa bermain secara konsisten. Hernando Ari is a very good goalkeeper, oke? Saya mengatakan ini secara jujur. Dia kiper bagus banget. Tapi belum konsisten. Nah, dia harus konsisten dan dia harus juga unggul dalam bola-bola atas. Jadi ketika ada umpan-umpan silang yang tinggi, ya dia harus unggul. Nah, inilah keunggulan dari Martin Paes pada saat ada umpan-umpan silang tinggi. Belum lagi delivery bola. Nah, Hernando Ari ini kan kalau yang saya perhatikan dalam build up ini belum bagus. Sampai dia melakukan kesalahan itu kan lawan Irak kan. Agak ragu-ragu atau mungkin juga panik, ya gak ngerti juga kita. Jadi ini bagus dengan hadirnya Martin Paes, ya Hernando Ari sekarang akan terpacu. Ayo bermain lebih baik lagi. Jadi ya yang kita harapkan setiap pemain ini nanti akan berpacu ya untuk bisa menjadi yang terbaik bagi timnas Indonesia. Dan manfaatnya apa? Manfaatnya adalah tentu bagi timnas Indonesia kita. Sehingga nanti setiap pemain yang turun akan bisa memberikan performa terbaik mereka. Salam olahraga, jumpa lagi dengan saya di Mas TV Channel. Barusan kita saksikan ya perdebatan yang ya cukup sengit antara biasalah Bung Toel dan juga para pengamat sepak bola ya. Ada Bung Ropan, ada Bung Binder ya. Di sini tadi kita sangat setuju sekali dengan analisanya Bung Binder. Tentunya soal Martin Paes yang bakal masuk ke timnas ya, dan itu akan menjadi persaingan antara Martin Paes dan Hernando Ari. Dan seorang pandit kita ini Bung Toel ini sangat senang sekali nih menggoreng-goreng nih masalah kayak gini nih. Dan itu, aduh, janganlah. Ini ya persaingan. Ini bukan membunuh para talenta-talenta tanah air, tidak. Kalau memang Hernando Ari dan yang lain, kiper-kiper atau pemain timnas yang lain itu mempunyai kualitas, tentu tidak bakal tersingkir dari persaingan di tim nasional. Dan itu kan datangnya Martin Paes juga menambah semakin kompetitif ya persaingan di tim nasional kita. Kita butuhnya kualitas. Kalau memang kualitasnya lebih bagus ya tidak masalah sih. Semua kan demi tim nasional, semua demi merah putih, bukan demi Erick Thohir atau PSS ya. Semua demi kemajuan sepak bola Indonesia, bukan apa-apa. Dan jangan digoreng-goreng, jangan diarah-arahkan ke arah sana. Tetapi ya pandit kita yang satu ini memang menjurusnya ke arah sana dan cenderung mencari-cari kesalahan ya apa yang dilakukan oleh PSSI. Bukan istilahnya mengkritik kebijakannya, tetapi justru personalnya terus yang diserang. Nah, ini nggak sehat. Dan menurut saya ada Bung Ropan dan Bung Binder itu sangat realistis analisanya. Dan kalau memang itu diperlukan, kalau memang itu bagus buat timnas, kenapa tidak dilakukan? Dan tentu Coach Sintayong juga memilih pemain, mencari pemain, walaupun itu pemain naturalisasi atau diaspora ya. Tentu kualitas ada nomor satu. Tidak sembarangan, tidak asal comot seperti yang selama ini para pandit-pandit dengungkan ya, terutama pandit-pandit yang kontra dengan PSSI. Tidak, memang kualitas yang utama itu yang menjadi acuan PSSI untuk merekrut para pemain diaspora. Tidak semata-mata karena yang lain-lain ya, karena kualitasnya memang bagus ya perlu diambil. Dan bagaimana komentar Anda, silakan tulis di kolom komentar tentang masuknya Martin Paes untuk tim nasional kita. Apabila Anda setuju dan tidak setuju, sependapat atau tidak sependapat, baiknya Anda tulis di kolom komentar dan jangan lupa like,
Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe supaya dapat bonus tontonan video terbaru dari Mas TV Channel. Salam olahraga.